Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menuju Kota Ramah Lingkungan, Upaya Kota Surabaya dalam Mengurangi Sampah Plastik. Surabaya adalah kota metropolitan terbesar nomor 2 di Indonesia. Surabaya menyandang sebagai kota dengan penduduk yang padat, sehingga tidak dapat terhindar dari masalah sampah. Hal itu menjadikan alasan utama permasalahan sampah yang ada di Surabaya. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan setiap hari di Indonesia, khususnya di Surabaya, sangatlah tinggi. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dan jumlah penduduk. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, semua kebutuhan pokok untuk hidup semakin tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan kesenjangan antara jumlah penduduk dan kondisi alam. Daerah perkotaan sedang bergulat dengan berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga memerlukan tindakan segera untuk mengurangi dampak keduanya. Tingginya volume sampah yang dihasilkan jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah serta ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga diperlukan program pengurangan sampah plastik yang efektif. Salah satu kebijakan yang sudah ada di Surabaya adalah menggunakan kantong plastik berbayar. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 mewajibkan pembayaran sebesar Rp2.000 kepada seluruh konsumen untuk setiap kantong plastik. Tapi itu tidak berjalan lama karena masih sedikit kesadaran masyarakat mengenai pengurangan kantong plastik. Pada tahun 2022, pemerintah kota atau Pemkot Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pada 9 Maret 2022. Dan perwali tersebut akan disosialisasikan oleh dinas terkait sampai pada tanggal 9 April 2022. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kebijakan ini awalnya cukup efektif untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, namun tidak di semua tempat konsisten menerapkannya. Contohnya seperti di pasar tradisional atau pasar rakyat, masih banyak pembeli atau pedagang yang tidak menyediakan kantong ramah lingkungan karena dinilainya sedikit lebih mahal daripada kantong plastik, dan kurangnya kesadaran para pembeli yang tidak membawa kantong belanjaan dari rumah. Maka dari itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerangkan bahwa perwali ini diluncurkan dengan mempertimbangkan ketentuan pada UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mengenai pengolahan sampah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 mengenai pengolahan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenisnya. Lalu, kemudian Permendagri Nomor 33 Tahun 2010. Alasan yang mendasarinya dengan ditetapkan Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini juga melaksanakan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana yang telah dirubah pada Perda Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian yang dimana pasal 10 menjelaskan bahwa Pemda berwenang untuk menetapkan mengenai penggunaan sampah plastik dengan berpedoman pada standar nasional penggunaan plastik yang berdasarkan Perpu. Kebijakan ini telah diatur untuk menekankan penggunaan sampah plastik yang merupakan salah satu bentuk upaya untuk melestarikan lingkungan. Supaya perwali bisa berjalan dengan sesuai harapan, Pemkot Kota Surabaya membentuk Satgas untuk melakukan sosialisasi dan menindak tegas terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut, yang mana telah ditetapkan pada pasal 29 ayat 1 huruf E dan akan mendapatkan denda minimal 75.000 sampai 750.000, yang diharapkan dengan adanya hal ini dapat membuat masyarakat sadar dan sampah plastik di Surabaya dapat berkurang setidaknya 50% dari 111.300 ton sampah plastik.
Adapun alternatif penyelesaiannya, yang pertama, melakukan klasifikasi sampah secara detail. Jadi, satu botol plastik saja dibagi menjadi 3 jenis sampah, yaitu sampah tutup botol, sampah label kemasan, dan sampah botol. Masyarakat harus memilah sampah plastik secara mandiri, kemudian membuangnya pada tempat sampah yang tepat. Selanjutnya, sampah-sampah tersebut akan diangkut ke bank sampah yang memiliki lahan pengolahan. Sampah plastik yang sudah dipadatkan bisa diolah menjadi benang fiber untuk bahan baku pakaian, sedangkan sampah botol kaca diolah menjadi bahan paving jalan atau botol kaca baru. Yang kedua, edukasi pada masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pengurangan sampah plastik seperti melalui program edukasi di sekolah, pelatihan pengelolaan sampah di komunitas, dan lomba daur ulang. Yang ketiga, tukar sampah dengan asuransi kesehatan. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan sampah di Indonesia, terutama di Surabaya. Skema ini menginspirasi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mendaur ulang sampah mereka, karena dengan melakukan hal itu, mereka akan dapat membiayai asuransi mikro kesehatan mereka. Klinik ini mengambil sampah dari masyarakat dan menjualnya ke pendaur ulang untuk didaur ulang. Uang yang terkumpul dari pendaur ulang kemudian digunakan untuk memberikan asuransi kesehatan dasar kepada masyarakat. Yang keempat, pengelolaan sampah berbasis 3R, yaitu pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan plastik, mengumpulkan dan mengelola kembali plastik yang telah digunakan, serta mengelola plastik yang tidak dapat digunakan lagi. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan workshop pemilihan sampah dan pengelolaan sampah untuk mengurangi penumpukan sampah plastik di Surabaya. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Program bank sampah dapat diadopsi untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam mengelola sampah plastik. Bank sampah ini didirikan berawal dari keinginan pendamping sosial atas kepeduliannya terhadap lingkungan dan telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi sampah plastik. Cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.